Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji penilai kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Usmanuddin, pendidik Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sedengan Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini sedang melanjutkan studi sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk daring. Untuk perekaman praktik pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin 6 Desember tahun 2021. Berikut saya mencoba rangkaian pembelajaran yang dilakukan bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah anak-anak. Bapak ingin bertanya bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Ya alhamdulillah. Sebelum kita lanjut seperti biasa, di awal pembelajaran kita akan minta ketua kelas untuk menyiapkan kita. Silakan ketua kelas. Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas sudah disiapkan. Sebelum kita mulai seperti biasa, Bapak mengajak kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih disempatkan dalam keadaan sehat walafiat dengan kemauan yang sangat baik untuk mengikuti majelis ilmu pada hari ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentu saja teks prosedur seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik untuk kita semua untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, saya mengajak anak-anakku sekalian untuk melakukan presensi atau konfirmasi kehadiran di aplikasi e-learning. Nah, disilakan Bapak akan langsung cek. Bapak beri waktu 1 menit untuk melakukan presensi. Jadi semuanya masuk ke aplikasi e-learning seperti biasa. Kemudian cari mata pelajaran kita. Setelah itu konfirmasi kehadiran. Bapak cek dulu kira-kira apakah semuanya sudah melakukan konfirmasi kehadiran di kelas kita. Nah, di sini muncul sudah beberapa orang yang sudah melakukan absensi atau presensi kehadiran. Masih ada beberapa orang juga yang belum melakukan presensi. Saya harap semuanya melakukan presensi. Ini masih ada apa ini? Ini masih ada 1, 2, 3, 4 yang belum melakukan presensi kehadiran. Jadi Bapak berharap semuanya melakukan presensi seperti ini. Ya, oke, kita lanjut. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, silakan berdiri dulu. Apa materinya? Teks prosedur. Ada yang bisa memberikan saya penjelasan apa itu teks prosedur? Nah, silakan berdiri dulu. Apa? Teks prosedur adalah cara membuat atau melakukan sesuatu. Teks yang
memberitahukan kita cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian Bapak akan bertanya, kira-kira apa yang belum dipahami pada materi sebelumnya? Oke, silakan. Bagaimana struktur pada teks prosedur? Bagaimana struktur pada teks prosedur? Oke, bagus sekali pertanyaannya, kita keep dulu. Kemudian ada yang lain? Oke, silakan. Apa perbedaan teks prosedur cara membuat dan teks prosedur cara melakukan pekerjaannya? Iya, pertanyaan seperti pertanyaan kalian nanti akan dijawab pada materi hari ini, ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah teks prosedur khusus kelas 7. Kemudian di teks prosedur ini apa sih kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi? Apa itu kompetensi dasar? Apa yang mendasari kita mempelajari materi ini? Jadi kompetensi dasar kita itu pertama kita akan melakukan ini. Apa? Kemudian apa lagi? Aspek kebahasaan dari teks. Kemudian apa lagi? Menyanyikan data atau rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Kemudian kita lihat lagi. Nah, dalam pembelajaran ini kalian akan pertama melakukan penguraian struktur. Jadi struktur yang ada kita akan uraikan. Kemudian setelah itu kita akan menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks prosedur. Kemudian setelah itu kita akan mengkategorikan hasil. Teks prosedur kita apa? Teks prosedur kita adalah teks prosedur membuat atau melakukan nih. Selanjutnya apa lagi? Setelah itu kita akan membuat data rangkaian dalam bentuk teks prosedur. Kemudian kita rumuskan penulisannya dengan baik, membuat teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata dan kelengkapan struktur. Ya. Selanjutnya apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita lihat apa tujuannya. Nah, apa tujuannya? Pertama, melalui pengamatan video. Jadi nanti kita akan nonton video. Melalui pengamatan video dan pemecahan masalah, nanti Bapak akan bertanya ada nggak yang tidak dipahami, gitu kan? Kita pecahkan masalahnya. Peserta didik, atau kalian mampu menguraikan struktur teks prosedur, ciri-ciri bagian-bagiannya secara baik dan benar. Ya. Kemudian yang kedua apa? Setelah nanti mengamati video, jadi ada di sini 2 video, berarti kita nonton 2 video nanti. Melalui pengamatan video dan PowerPoint tentang struktur teks dan prosedur, kalian akan mampu menyimpulkan kata. Bagus sekali. Setelah menonton, kalian akan melakukan pengkategorian. Jadi kalian nonton tuh di video. Setelah menonton, kalian mengamati contoh teks prosedur. Contohnya, oh begini bentuknya teks prosedur. Oh begini cara penulisannya. Setelah itu kalian akan mampu mengkategorikan bentuk atau hasil dari teks prosedur yang kita tonton. Kemudian melengkapi teks prosedur dari segi struktur, kaidah kebahasaan, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca dan sebagainya. Setelah itu kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Nanti dibagi kelompok, jadi dibagi 3 kelompok. Kemudian membuat data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur secara cermat. Kemudian mampu merumuskan penulisan teks prosedur secara benar. Dan yang terakhir, mampu membuat teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata dan seterusnya secara baik dan benar. Jadi ini yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada banyak tujuan yang akan kita lakukan pada hari ini. Baiklah, selanjutnya
Selanjutnya setelah kita sama-sama melihat KIKD yang akan kita pelajari pada hari ini, selanjutnya kita akan nonton. Jadi siapkan buku catatan atau siapkan notebook pada HP kalian. Oke, langsung saja bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sendok makan kopi sendok makan gula pasir, 2 sendok makan air panas, 100 ml susu cair putih, dan es batu secukupnya. Langkah pertama, campur semua bahan yaitu kopi, gula, dan air panas. Aduk terus hingga kedua matang. Setelah itu ambil gelas. Oke, sudah. Kira-kira tadi nonton apa? Saya Pak, Silakan. cara membuat dari kopi Pak. Apa? Cara membuat dari kopi Pak. Oh iya, cara membuat dalgona Kopi. kopi. Iya. Kemudian selanjutnya ada yang tahu langkah-langkahnya tadi gimana untuk bikin dalgona? Silakan. Siapkan bahan-bahan dan alatnya. Gula, kopi, susu, dan kelapa. Oh, siapkan alat-alatnya, gula, susu, es batu, dan kopi. Baiklah, tadi itu namanya dalgona kopi. Enak sekali diminum pada saat panas-panas. Sekarang dingin-dingin, enaknya minum apa? Teh apa? Hangat. Teh panas atau teh hangat? Hangat. Bagaimana caranya bikin teh, ada yang tahu? Coba katakan saja. Panas. Apa? Apa? Bentar dulu. Ada yang bisa jawab. Apa dulu? Kalau kita mau buat teh, apa dulu yang dibutuhkan? Ambil air lalu Air dulu, air. Apa lagi? air. Berapa airnya? Secukupnya. Secukupnya. Seperlunya. Apa lagi setelah air? Dididihkan di Apa lagi? Belum. Selain air, apa lagi? gelas. Bahannya dulu. Gula. Apa lagi setelah gula? Teh celup. Hah? Teh celup. Teh celup atau teh bubuk, ya. Apa lagi? Nah, setelah itu alatnya apa? Alat-alatnya apa? Sendok, panci, kompor, dan sedikit cinta. Iya kan, harus membuat sesuatu itu dengan penuh kasih sayang supaya orang bisa merasakan juga. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Nah, ini ada materi tentang tes prosedur. Kalian catat yang dianggap perlu. Boleh menggunakan ponsel yang kalian pegang, boleh menggunakan kertas, terserah. Yang penting kalian punya arsip untuk dibaca untuk persiapan ujian dan seterusnya. Oke? Kita langsung coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Contohnya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya. Struktur teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu struktur teks prosedur cara membuat dan juga struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur cara membuat. Yang pertama, tujuan. Struktur yang kedua adalah bahan dan alat. Selanjutnya, langkah-langkah. Dan yang terakhir, penutup. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang terakhir, penutup.
Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kriteria atau batasan ini merupakan kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan. Adverbial atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Keterangan cara. Adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, yaitu dengan dan secara. Selanjutnya, keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, atau juga agar. Selanjutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Kemudian, keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya sesuatu peristiwa atau jika. Dan yang terakhir, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Contoh katanya adalah hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Selanjutnya, menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur membantu membaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelesakan. Penghilangan unsur subjek, predikat, objek, keterangan pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Penggunaan kata acuan. Semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya ini, itu, nya, kata ganti, dan lain sebagainya. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita nonton sama-sama, Bapak ingin bertanya ke kalian semua, apa struktur dari teks prosedur? Dan selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang pertama itu adalah menggunakan kalimat perintah. Ada yang bisa memberikan saya contoh satu kalimat perintah? Saya Pak. Silakan berdiri. Aduk kopi hingga berwarna coklat. Aduk kopi Hingga berwarna coklat. hingga berwarna coklat. Oke, itu bagus sekali. Aplaus dulu buat temannya. Itu adalah kalimat perintah. Kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan selanjutnya, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan rincian yang lain. Ada yang bisa memberikan saya contoh? Nah, silakan. 2 sendok makan kopi bubuk. 2 sendok makan kopi bubuk. Jadi ukurannya yang mana? Bu,
2 sendok. Jadi ada kata keterangan untuk menentukan ukuran, jumlah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung. Selanjutnya menggunakan kalimat saran atau larangan. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat saran atau larangan? Silakan berdiri. Keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Itu saran atau larangan? Saran. Apa? Untuk adonan itu dibiarkan 30 menit. Bagus sekali. Itu namanya kalimat acuan. Ya? Ya. Boleh. Itu namanya kalimat acuan. Kemudian ada lagi pelesapan. Biasanya kalau ada kata-kata petunjuk ada di dalam huruf. Kemudian yang terakhir ada penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Ada nggak yang bisa memberikan kalimat? Apa? Lumuri loyang dengan mentega. Bagus sekali. Tapi kita akan lanjut dengan melihat struktur teks prosedur yang tadi ditanyakan. Teks prosedur ada 2 jenis. Jadi yang pertama itu adalah membuat, yang kedua adalah melakukan pekerjaan. Setelah kita sama-sama melihat video pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk membentuk kelompok kecil, 3 kelompok kecil. Silakan bentuk 3 kelompok kecil, dibentuk kursinya. Silakan sekarang. Silakan buka e-learning madrasah ke bahan aja. Di sini sudah ada teks prosedur untuk kelompok 1, teks prosedur untuk kelompok 2, dan teks prosedur untuk kelompok 3. Kalian akan langsung diarahkan ke YouTube. Jangan dulu diklik sekarang. Bapak jelasin dulu. Kalau kalian klik ini, kalian akan langsung diarahkan ke link YouTube. Nah, link YouTube itu ada video tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, tugas kalian adalah membuat teks prosedur berdasarkan video yang kalian lihat. Jelas ya? Mengerti? Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi. Yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, silakan. Sebentar kita lihat ya. Silakan dibuat sekarang. Bapak berikan waktu 20 menit. Silakan ditulis, berdiskusi, silakan ditulis. Kemudian tentukan siapa yang akan membaca. Kalau ada pertanyaannya disiapkan juga ya. Silakan ditulis sekarang. Tidak usah, ini kan nanti kamu membaca yang lain, jadi nggak apa-apa dibaca. Iya, nggak apa-apa. Kan? Sudah ada tadi. Misalkan sampai 50. Silakan, kelompok 1 mana? Kesini. Mana pesana? Di sini sedikit. Oke, siap ya? Oke, silakan dibaca. Cara membuat mie kuah. Alat dan bahan: 1. Mangkok, 2. Pisau, 3. sendok, 4. tatakan, 5. mie instan, 6. sayur sawi. Langkah-langkah: 1. Potong-potong sayur-sayur terlebih dahulu. 2. Masak air hingga mendidih. 3. Sambil menunggu air mendidih, siapkan bumbu-bumbu mie instan pada mangkok. 4. Setelah air mendidih, masukkan mie instan. 5. Setelah mie matang, tuangkan ke mangkok. 6.
Silakan di sini. Maju ke depan. Ini. Dari dulu. Pada langkah nomor 3, Terus. tidak ditulis lengkap langkahnya. Bisa ditulis masukkan air ke dalam wajan. Oke, terima kasih. Silakan nafas dulu. Cuma satu saja pertanyaan dari kelompok ini. Masih ada? Silakan maju ke depan. Ya. Beri saran atau larangan pada langkah-langkah. Beri saran, jadi dia butuh saran dan larangan. Larangan pada langkah-langkah. Larangan pada langkah-langkah. Saran dan Larangan pada langkah-langkah. oke, apa dulu? Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? 2. Silakan maju ke depan. Di samping saya. Mana di sini? Dibaca aja. Iya. Cara membuat es nutrisari. Bahan 1 nutrisari, 2 air, 3 es batu secukupnya, 4 sendok, 5 gelas, 6 jeruk nipis. Langkah 1, buka bungkus nutrisari, 2 tuangkan ke dalam gelas, 3 masukkan air, 4 aduk rata menggunakan sendok, 5 setelah tercampur rata masukkan es batunya sesuai selera, 6 setelah itu beri jeruk nipis, 7 es nutrisari siap dinikmati. Oke, Pak dulu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Silakan kelompok 3 ada yang mau dikoreksi? Silakan. Di sini. Mau lulus atau cuma bilang apa? Apa? Ya, pada bagian alat dan bahan. Kasih lihat mana alat dan bahan. Sebaiknya pada bagian nih. Nah, apa tadi? Baiknya pada bagian alat dan bahan bisa. Jadi alat dan bahan harus terpisah ya. Jadi ditentukan mana di sini kan ada bahannya. Dan di sini ada gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih. Sebaiknya katanya alat dan bahan ditulis pisah nih. Ini kan bahan. Alatnya mana? Gitu ya kan? Harus dipisah. Alat apa aja. Di sini ada apa? Sendok. Apa lagi? Gelas. Bahannya apa? Nutrisari, Air, es batu dan jeruk nipis. Maunya dipisahkan. Makasih ya. Terus dulu. Oke. Selanjutnya kita akan minta kelompok 3. Tinggal siapa lagi maju? Yang ini ya? Yang ini? Di situ ya, di situ aja, di situ aja. Bentar ya. Oke, silakan dibaca. Cara membuat teh manis. Alat 1 buah sendok, 2 1 gelas. Bahan 1 air hangat secukupnya, 2 gula secukupnya, 3 1 teh celup. Langkah tuangkan air hangat ke dalam gelas yang tersedia sesuai selera. Masukkan 1 buah teh celup ke dalam air hangat. Jangan lupa memasukkan gula sesuai selera. Setelah semuanya dimasukkan, aduk hingga gulanya larut. Selamat menikmati. Selamat menikmati apa dulu buat kelompok 3. Silakan. Ada koreksi, ada yang mau koreksi? Ayo maju. Nah, bentar. Kita siapin blueprintnya. Nah, apa masalahnya? Kenapa langkah-langkahnya? Dibagi nomor urut pada langkah. Oh, kasih nomor urut. Jadi di sini ada 1 nih, 2, 3, 4, gitu ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ada koreksi. Pertama ini koreksinya berikan nomor urut pada langkah-langkah supaya bisa tersusun secara sistematis. Kalau tidak diberikan urutan, misalnya gini ya, tuangkan air hangat ke dalam gelas yang sesuai selera. Selamat menikmati. Tidak diambil lagi. Jadi harus berurutan. Oke anak-anak, menyenangkan sekali belajar pada hari ini. Selanjutnya
Selanjutnya setelah kita melakukan diskusi, jadi untuk kelompok tadi yang sudah dikoreksi oleh teman-temannya, harap diperbaiki kembali, teksnya ya. Ya. Kelompok 1 tadi diperbaiki teksnya, ada kekurangan. Kelompok 2 juga ada, kelompok 3 juga ada. Silakan diperbaiki semua kekurangannya. Kemudian kembali diserahkan ke saya. Selanjutnya, setelah kita melakukan pekerjaan secara berkelompok, Bapak ingin bertanya dulu, apakah kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Saya nggak dengar. Pembelajaran hari ini apa? Menyenangkan atau tidak? Lapar atau enggak sih? Lapar. Nanti jam istirahat makan. Ketahuan sama kita ya. Nanti jam istirahat kita sama-sama makan. Ada yang bisa membaca kesimpulan? Silakan diambil catatannya. Angkat aja, gak apa-apa juga. Ya. Bentar ya, bentar. Oke, silakan. Teks prosedur adalah yang memberi petunjuk untuk membuat atau melakukan pekerjaan. Struktur teks prosedur membuat suatu adalah tujuan, alat, bahan-bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan struktur teks prosedur melakukan pekerjaan adalah tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus dulu. Oke, itu adalah kesimpulan dari teman-teman kita. Dia telah memberitahukan kita apa itu teks prosedur, bagaimana strukturnya, dan seterusnya. Kita pindah lagi mengenai tidak lengkap rasanya pertama hari ini tanpa ada LKPD atau tugas. Jadi itu seperti minum teh tanpa adanya manis. Ya, oke ya. Kita lihat tuh, teh manis tanpa gula itu tidak manis. Jadi teh tawar. Nah, di sini ada materi. Kalau nanti sampai di rumah kalian mau belajar lagi, kita ada materi nih. Ini tadi yang kita pelajari. Ini ada bahan ajar tes prosedur. Jadi kalau sampai di rumah, kalian boleh ulangi pembelajarannya. Ini ada materi tes prosedur. Kalian tinggal buka dan download. Ini ada. Kalian bisa pelajari. Oke? Kemudian setelah itu, apa sih tugas kita? Tugas kita pada hari ini tuh ada di timeline. Petunjuknya ada di timeline. Ini ada. Silakan diperhatikan ya, halo. Ini diperhatikan. Ini ada di timeline. Ada petunjuknya. Dibuka Ilmu Madrasah di HP-nya, ini ada petunjuk di timeline. Kalian buka halaman berapa? Baca buku yang mana? Ini ada di sini. Setelah itu, di sini dikatakan ada kalimat terakhir untuk mengerjakan tugasnya. Kalian buka ini. Ini apa itu? CD. Ada yang bisa aja komputer base test. Nah, kita lihat dulu seperti apa tugasnya. Kita lihat sama-sama. Di CBT mana ya CBT-nya? Ketemu. Jadi ini ada tugasnya. Ini ada tugas. Jadi kalian tinggal ini, ya kan Rema ya. Di sini kalau kalian mau kerjakan, kalian tinggal pilih kerjakan. Ini ada soalnya. Bentuk soalnya itu kita lihat. Ini ada pilihan ganda. Soalnya ada pilihan ganda. Ya. Ada juga uraian. Jadi kalian bisa melihat di sini. Jadi tugas-tugasnya dikerja di rumah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lihat hasilnya, kita akan bahas yang kalian belum pahami, kita akan bahas secara tuntas permasalahan yang kalian dapati pada hari ini. Jadi Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti jam istirahat kalian bisa makan, ya. Jadi sebelum kita menyelesaikan pertemuan pada hari ini, mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin berharap bahwa kalian tetap sehat-sehat walafiat. Amin. Tidak ada yang sakit sampai di rumah nanti pas pulang sekolah. Amin.
Dan saya minta tolong ketua kelas kembali siapkan teman-temannya, disiapkan. Baik, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan semoga apa yang kita lakukan dianggap ibadah dan diberi pahala yang besar. Thank you.